Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku, dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita materinya masih pidato atau ceramah, melanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita pidato itu tentang dari strukturnya, kita akan menganalisis pidato hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, kalian pastikan dulu untuk absen ya. Jangan lupa absen dulu, baru kita akan melanjutkan pada materi sekarang, yaitu pidato. Menganalisis ya, menganalisis pidato. Dari segi kebahasaan ya. Kebahasaan, ceramah memuat materi pokok yang dibahas dalam ceramah. Materi harus dijelaskan dengan baik menggunakan bahasa yang efektif, sopan, jelas, dan mudah dimengerti. Kaidah kebahasaan teks pidato atau ceramah. Apa saja kaidahnya di dalam pidato? 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Nah, kata ganti orang kedua. Ada juga jamak sebagai kata sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu tunggal itu saya, aku. Nah, jamak itu kata gantinya kami. Nah, apa itu kata ganti orang pertama jamak? Apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok, maka dia menggunakan kata kami. Umpamanya dia ketua rombongan, nah maka dia menggunakan kami dari rombongan ini. Nah, itu berarti menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Teks ceramah sering kali menggunakan kata sapaan yang ditujukan kepada orang banyak, seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Nah, tetapi jangan salah dalam penggunaan kata. Kalau sudah ada bapak-bapak, jangan menggunakan sekalian lagi karena sudah jamak. Jadi kalian tetap harus tahu mana penggunaan kata-kata ganti yang perlu kita pakai ya. Pada saat kita berpidato sendiri tidak mewakili kelompok, berarti menggunakan kata saya. Kalau kelompok tadi menggunakan kata kami. Nah, untuk ditujukan kepada orang lain, hadirin karena banyak atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua, selain menggunakan kata ganti, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat ya, seperti kata sebab, karena, dengan demikian, jika, maka, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain kata itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Temporal itu waktu ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti apa kata-kata itu? Ya, sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, kemudian, berbeda halnya, namun. Nah, itu contoh kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan argumentasi atau sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut yaitu sarkastir, tata krama, eufemistis, etika berbahasa, kesantunan dalam berbahasa. Yang keempat, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaknya, harus, jadi mengajak. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Ya, seperti apa kata kerja mental itu?
Ya, memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, memperkirakan, mendukung. Nah, berpendapat, menyimpulkan, berasumsi. Nah, itu kata kerja mental. Jenis-jenis pidato. Ada pidato instruktif, pidato rekreatif, dan pidato persuasif. Berdasarkan tujuan umum pidato, di atas pidato dibagi menjadi beberapa jenis pidato, yaitu satu, pidato instruktif. Nah, pidato instruktif, pidato yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. Contohnya pidato kenegaraan bisa. Yang kedua, pidato rekreatif adalah pidato yang dipergunakan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Contohnya pidato pada saat perayaan pesta ulang tahun, pernikahan, bisa. Yang ketiga, pidato persuasif. Pidato yang tujuannya apa? Mempengaruhi pendengar. Mempengaruhi pendengar, mengajak. Contohnya apa? Pidato kampanye, iklan. Nah, itu termasuk pada persuasif. Nah, di sini ada contoh naskah pidato yang sudah lengkap dari pembuka, dari ucapan syukur dan ucapan penghormatan, dari isinya, permintaan maaf. Jadi sampai selesai naskah ini contohnya ya. Kalian bisa membaca dan bisa mendengarkan dari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka, berikutnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat serta segala berkat-Nya pada kita, sehingga masih diberi kesempatan berkumpul bersama di tempat ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, kepada Ibu Guru dan staf, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Nah, tadi termasuk bagian apa? Yaitu ucapan syukur, ucapan penghormatan. Selanjutnya bagian isi. Nah, bagian isi di sini kita semua tahu bahwa banyak sekali terjadi kenakalan remaja sekarang ini dengan banyaknya perbuatan negatif di masyarakat. Contohnya seperti merokok dan yang lebih bahaya yaitu mencoba narkoba di usia dini. Meski awalnya hanya mencobanya, namun menjadi ketagihan hingga berujung kecanduan. Beragam penyebab kenakalan remaja ini dapat berasal dari kesalahan mendidik orang tua atau terlalu sibuk dalam bekerja hingga tidak memperhatikan perkembangan pergaulan anak mereka, atau juga disebabkan karena faktor pergaulan remaja yang salah memilih teman. Kita boleh saja berteman dengan banyak orang, namun harus berhati-hati dalam memilih teman agar tidak terjerumus. Contohnya pergaulan yang salah adalah tawuran antar pelajar, geng motor, mabuk-mabukan. Nah, dari banyak hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan remaja bahkan menyangkut warga lain. Oleh sebab itu, jauhilah pergaulan yang salah tersebut karena hanya akan merugikan diri sendiri. Jangan lupa gunakan masa remajamu yang diisi dengan hal yang positif agar berguna untuk diri sendiri, orang tua, dan bangsa kita. Nah, tadi termasuk pada isi. Nah, setelah isi ada sampai di sini saja yang saya sampaikan melalui pidato ini. Apabila masih terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan,
maka saya mohon untuk maaf. Nah, itu adalah salam penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada urutannya ya, dari salam pembuka, ucapan syukur dan penghormatan, isi dan ucapan permintaan. Nah, cirinya termasuk jenis apa tadi? Oleh sebab itu jauhilah berarti ajakan. Nah, mengajak kepada orang lain. Ya, pidatonya mengajak kepada orang lain supaya jangan terjerumus, supaya jangan mengikuti tawuran, pergaulan remaja, mabuk. Nah, disitulah contoh nih ya. Ini adalah contoh dari naskah pidato. Dilihat dari strukturnya, bisa dilihat dari segi bahasanya, bisa dilihat dari di sini ada kata kita, ada konjungsi, kemudian, setelah, namun. Nah, sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Saya kira cukup untuk materi pidato. Kalian nanti bisa membuat naskah pidato dengan catatan kalian bisa kaitkan dengan apa yang kalian senang. Umpamanya akan memberikan materi yang berkaitan dengan kalian bisa sukanya komputer, boleh. Yang sukanya dengan biologi, boleh. Yang sukanya dengan sosiologi, boleh. Yang sukanya dengan pertanian, boleh. Ya. Jadi mana yang lebih enak yang kalian rasakan dan kalian bisa menyampaikan dengan enak dan pendengarnya juga lebih bagus, kaitkan dengan materi-materi yang lebih bagus supaya dari isi pidato kalian itu ada manfaat bagi orang lain, ada ilmu-ilmu yang baru. Nah, itulah Ibu minta kalian membuat naskah pidato. Setelah itu nanti kalian bisa kirimkan naskahnya, Ibu bisa ngecek lalu praktek. Nah, pada saat kalian itu praktik pidato, berarti kalian bisa membuat videonya. Setelah membuat video pidato, kalian videokan, baru kirim ke Ibu. Jadi Ibu lihat, kalian bisa membuat naskahnya, Ibu lihat dari strukturnya, bisa lihat. Kalian bisa mempraktekkan pidatonya, jadi kalian bisa lihat, bisa dilihat dari nilai pengetahuannya dilihat, bisa dilihat dari nilai keterampilannya dilihat. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.